Perkenalkan, nama saya Rian Hidayat, kelas 19B. Di sini saya akan membahas pemanfaatan teknologi dalam perkembangan UMKM. Di negara berkembang seperti Indonesia, industri usaha kecil dan menengah atau UKM merupakan salah satu tulang punggung ekonomi negara. Pertumbuhan UKM yang meningkat 6% setiap tahun. Pertumbuhannya terus didorong oleh banyak pihak, termasuk pemerintah dan lembaga swasta. Adanya perkembangan digital dan teknologi membuka peluang lebar bagi banyak bisnis dan pelaku UMKM. Dengan teknologi, kita tidak hanya bisa bersosialisasi, tetapi juga bisa menjalankan bisnis dengan lebih mudah, baik itu dari segi manajemen, produksi, hingga jasa ekspedisi. Peranan UKM yang signifikan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi rakyat perlu ditingkatkan agar dapat berkembang secara lebih luas dan mempunyai daya saing. Daya saing UKM dapat diwujudkan salah satunya dengan menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan transformasi bisnis, ketepatan, dan efisiensi pertukaran informasi bisnis, memperluas jaringan pemasaran, dan memperluas market share. Peningkatan daya saing UKM ini sangat penting agar mampu bertahan dan bersaing dalam perdagangan global. Nah, berikut 5 pemanfaatan teknologi bagi perkembangan bisnis dan UKM. Yang pertama, memudahkan untuk memasarkan bisnis. Mungkin sebelum berkembangnya teknologi internet, memasarkan bisnis membutuhkan biaya dan tenaga yang lebih banyak, seperti membagikan brosur atau beriklan di radio atau televisi. Namun, sekarang ada banyak platform online yang bisa dimanfaatkan untuk memasarkan bisnis, mulai dari iklan online, website, dan media sosial. Yang kedua, manfaatnya yaitu meningkatkan pelayanan. Walaupun mungkin teknologi tidak dapat sepenuhnya menggantikan manusia, teknologi dapat membantu meningkatkan pelanggan. Yang ketiga, pengelolaan tim yang lebih mudah. Dengan teknologi, komunikasi antar tim bisa lebih mudah. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Dengan adanya teknologi, bisnis kecil dan UMKM dapat bersaing dengan bisnis-bisnis lainnya. Yang terakhir itu menghemat waktu dan biaya. Apabila dulu segalanya harus dilakukan secara offline, yang mungkin berarti harus berpergian dari satu tempat ke tempat lain, dengan adanya teknologi internet bisa melakukan berbagai hal tanpa harus berpindah-pindah tempat. Jadi kita tidak harus kesana kesini untuk melakukan sesuatu hal. Kita dapat melakukannya di satu tempat untuk melakukan segala aktivitas. Misalnya meeting, kita bisa online. Nah, daripada itu ada pun keunggulan pemanfaatan digital marketing dan ada kelemahan digital marketing. Yang pertama, keunggulan pemanfaatan digital marketing. 1. Target bisa diatur sesuai demografi, domisili, gaya hidup, dan bahkan kebiasaan. Biaya jauh lebih murah daripada pemasaran konvensional. Seperti yang dijelaskan pertama, kita mungkin sebelum adanya teknologi, kita memasarkan perlu biaya untuk iklan di radio, iklan di televisi. Dengan adanya teknologi, kita dapat memasarkan di media sosial, platform-platform online. Ketiga, jangkauan lebih luas karena tidak terbatas geografis. Yang keempat, dapat diakses kapanpun, tidak terbatas waktu. Yang kelima, hasil dapat diukur, misalnya jumlah pengunjung situs, jumlah konsumen yang melakukan pembelian online. Kelemahan digital marketing. Yang pertama yaitu mudah ditiru oleh pesaing.
Yang kedua, dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, reputasi menjadi tidak baik ketika ada respon negatif. Misalnya, suatu produk kita dikomentari oleh pelanggan kita atau konsumen kita yang sudah membeli produk kita sebelumnya, dan mereka tidak puas dengan produk kita. Mereka pun berkomentar terhadap produk kita dengan komentar negatif. Nah, itu akan berdampak atau berpengaruh terhadap produk kita ke depannya. Apabila ada konsumen yang akan membeli produk kita, ketika melihat komentar tersebut, bahkan bisa tidaknya terjadi pembelian, tidak jadi untuk membeli produk yang kita jual. Jadi respon negatif sangat berpengaruh terhadap produk kita. Nah, saran dalam digital marketing yang pertama, membuat akun media sosial untuk usaha dan akun pribadi secara terpisah. Jadi jangan satukan antara akun usaha dan akun pribadi. Buatlah akun secara terpisah. Yang kedua itu membuat brand atau merek dengan nama yang mudah diingat, mudah dihafal, menjelaskan produk yang dijual. Yang ketiga, posting foto produk secara berkala dan pada jam di mana konsumen melihat postingan produk. Yang keempat, posting produk sesuai apa yang kita jual. Jadi postinglah sesuai apa yang kita jual saja. Jangan sekali-kali kita memposting yang tidak sesuai dengan produk yang kita jual. Bagaimana misalkan kita menjual jenis barang A tapi kita memposting dengan barang B, itu artinya juga untuk masuknya terhadap penipuan terhadap konsumen, akan berdampak ke depannya dan respon yang negatif bagi konsumen. Yang kelima, buatlah hashtag atau tanda pagar untuk mencirikan usaha kita. Yang terakhir, sebisa mungkin menjawab pertanyaan dari konsumen. Sekian dari saya untuk pembahasan pemanfaatan digital marketing atau pemanfaatan teknologi informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.